mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang kekasih, ini adalah pertemuan ke-10 mengupas, membedah, membelah kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami. Dan sungguh saudaraku, ternyata doa Bapa kami tuntunan kehidupan yang sukar sekali untuk dikenakan. Jadi doa Bapa kami itu bukan tuntunan berdoa. Jikalau kita memahami kata berdoa secara sempit seperti yang dipahami orang pada umumnya. Tetapi doa Bapa kami adalah tuntunan kehidupan. Doa Bapa kami adalah tuntunan jalan hidup, gaya hidup, pola berpikir. Dan kita telah membedah ayat demi ayat. Jika kita benar-benar mau menyerap dan menyelenggarakan dalam hidup kita secara konkret, maka kita menemukan betapa sulitnya tuntunan kehidupan ini. Sebab ternyata kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami itu bertentangan dengan naluri kedagingan kita, bertentangan dengan pola hidup manusia di sekitar kita, bertentangan dengan cara hidup yang telah kita warisi dari nenek moyang. Sekarang setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita harus belajar gaya hidup anak-anak Allah. Dan doa Bapa kami inilah tuntunannya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di Injil Matius, saudaraku sekalian, Matius pasal yang ke-6, kita masih ada di ayat yang ke-11. Dan ini adalah pertemuan ketiga membahas ayat yang ke-11. Untuk rangkaian doa Bapa kami ini pertemuan ke-10. Tetapi membahas ayat yang ke-11 ini pertemuan ketiga. Silakan. Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan saudara terkejut kalau dalam teks aslinya tidak ada kata secukupnya. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa aslinya tidak ada kata secukupnya. Kalimat aslinya berbunyi ton, arton, hemonton, epiosin. Dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan our daily bread. Tetapi dalam bahasa kita diterjemahkan secukupnya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan merasa cukup dengan makanan yang diberikan Tuhan tersebut? Saya tidak mengatakan terjemahan itu salah. Saya yakin bahwa penterjemah Alkitab kita dipimpin Roh Kudus. Dan terjemahannya tidak salah. Memang tidak semua kalimat dalam perjanjian baru dari bahasa aslinya bisa dipindahkan secara letterlah dalam bahasa Indonesia. Penterjemah kita akan berusaha untuk menerjemahkan dengan pengertian yang segampang mungkin dimengerti. Misalnya kalimat berbahagialah orang yang miskin dalam roh, spiritually poor. Ya, petokoe to pneumati. Nah, terjemahkan apa ini? Miskin dalam roh. Diterjemahkan oleh penerjemah kita, rendah hati di hadapan Allah. Kelihatannya bertentangan, tidak. Rendah hati di hadapan Allah itulah miskin dalam roh, spiritually poor atau poor in spirit. Petokoe to pneumati. Demikian pula dengan kata ini, ton arton hemon ton epiosin, our daily bread.
makanan kami sehari-hari. Kata ini dimaksudkan agar kita merasa cukup dengan makanan yang Tuhan berikan hari ini. Dalam hal ini ada dua hal yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Yang pertama, agar kita tidak khawatir tentang hari esok, dan yang kedua, agar kita tidak serakah. Dan implikasi dari dua hal ini menjadi luas. Nanti kita akan bedah sejauh waktu yang disediakan. Jadi kata secukupnya, makanan kami sehari-hari, mengingatkan kita apa yang dikatakan Tuhan di dalam Matius 6 ayat 34. Masih di Matius 6, saudaraku sekalian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara harus menangkap filosofinya. Dan ini filosofi yang sempurna. Atau kata lain, kebenaran. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ayat ini menutup penjelasan Tuhan Yesus mengenai kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat sebelumnya, Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai kekhawatiran. Dalam hal ini Tuhan menghendaki kita menikmati hidup kita hari ini dengan segala berkat yang Tuhan berikan, tanpa mengkhawatirkan kehidupan kita hari esok. Hari esok pasti ada kesusahannya sendiri, tapi juga berkatnya sendiri. Tuhan pasti membuat keseimbangan. Pasti Tuhan membuat keseimbangan. Hal ini diteguhkan dengan pernyataan Paulus dalam suratnya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang dialami semua manusia. Semua manusia mengalami persoalan yang sama dengan kita. Jangan kolokan, oke? Jangan manja. Jangan kolokan, jangan manja. Semua manusia juga mengalami persoalan yang sama. Dan jangan sekali-kali Anda berpikir Anda mendapat dispensasi untuk overcoming, untuk mengatasinya. Kalau Tuhan memberikan Anda kemudahan-kemudahan, mental Anda tidak terdidik. Saraf kedewasaan rohani saudara tidak terbangun, tidak terbentuk. Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa yang dialami manusia. Kalau dikatakan di dalam tulisan Paulus surat Korintus itu, bahwa dia akan memberi jalan keluar. Seimbang dengan kesulitan yang kita hadapi, pasti juga ada jalan keluarnya. Hari ini kita menikmatinya dengan Tuhan, dan besok kita juga menikmatinya dengan Tuhan, tanpa terganggu perasaan khawatir atau perasaan negatif mengenai keadaan hidup kita hari tua dan hari esok. Kalimat ini tidak sederhana, saudara. Rata-rata orang-orang yang menjadi meleset, yang luncas, itu karena hal ini. Nanti saya jelaskan. Kalau orang punya banyak merasa lebih aman. Orang punya banyak merasa lebih terprotek. Dan ini sebenarnya satu pemberhalaan. Saya tidak katakan salah Anda punya banyak. Kalau Anda punya banyak dan memang harus punya banyak, Anda menjadi lebih efektif untuk Tuhan. Anda punya 10, Anda bisa menjangkau 2 kota. Tapi kalau Anda punya 20, bisa menjangkau 4 kota. Anda punya 10, bisa menjangkau 5 orang. Anda punya 20, bisa menjangkau 10 orang. Tetapi filosofi orang-orang serakah yang tidak bakat masuk surga ini kan adalah kalau punya banyak lebih aman, lebih terprotek, lebih teduh, dan lebih jahatnya lagi, kalau dia berpikir lebih terhormat, lebih keren, lebih prestisius. Nah, ini jahatnya. Maka tadi saya awali dengan penjelasan, ini tidak gampang dilakukan. Rasa cukup itu tidak mudah. Ibadah harus disertai rasa cukup. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah.
Nah, kalau Tuhan mengajarkan kita tidak khawatir hari esok, apakah berarti kita bisa bersikap sembrono? Dengan percaya saja esok kita dipelihara Tuhan, kemudian kita tidak berjaga-jaga. Ini salah. Ketidakkhawatiran kita tentang hari esok bukan berarti kita lupa tanggung jawab hidup untuk hari esok. Saudara, diberi Tuhan itu segala potensi. Potensi yang diberikan kepada saudara itu baik kecakapan, kecerdasan, fasilitas. Kalau orang tua kaya, Anda makin banyak potensi, makin banyak fasilitas, Anda makin banyak hutang. Sebab Anda harus mengembangkan itu. Anda berhutang. Punya IQ cerdas, orang tua kaya, kirim ke London, pulang, punya modal bisnis, relasi luas. Anda punya banyak, Anda itu punya hutang, lebih besar hutangnya. Ini harus dikembangkan. Tapi kan kita harus punya rasa cukup, Pak. Ya udah cukuplah segini. Nanti dulu. Ini penting. Keterkaitannya dengan hal ini sangat dekat. Anda berhutang. Masih bersama saya? Anda bisa mengerti? Jangan karena kata secukupnya lalu Anda menjadi sembrono atau boleh sembrono. Harus mengembangkan semaksimal mungkin apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kepentingannya. Kalau bukan untuk kepentingannya, ini sebaliknya ya. Kalau Anda nggak punya potensi dan tidak mengembangkan, tetap Anda bersalah. Oleh sebab itu, saudaraku, dalam kedewasaan rohani, kita sampai kepada satu titik di mana kita merasa tidak berhak mengambil apa-apa untuk diri kita, bahkan kita tidak berhak atas diri kita sendiri. Ini tidak gampang. Ini tidak gampang. Oke, dengerin ya. Ini nggak gampang. Anda boleh bilang amin di sini. Itu prakteknya perlu 3-4 tahun. Dan kalau umur Anda sekarang 65 tahun, ya mungkin nggak ketolong lagi. Mungkin nggak? Mungkin ya. Coba kita baca dari ayat yang ke-32. 32. Matius 6. Matius 6 ayat 32. Matius 6. 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, ini kalimat luar biasa. Ini kalimat luar biasa. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa orang khawatir? Sebab dia takut hari esoknya dia akan kedodoran. Kalau orang percaya kan tahu seimbang dengan masalah yang kita miliki, Tuhan memberikan jalan keluar. Saudara percaya nggak? Bahkan untuk semua manusia. Hebat ya? Bahkan untuk semua manusia. Bahkan untuk semua manusia. Anda jangan berpikir bahwa Anda sendiri yang dipelihara Tuhan. Semua manusia ini dipelihara oleh Tuhan. Jadi ada pemeliharaan umum, ada pemeliharaan khusus. Pemeliharaan umum itu dialami oleh setiap orang percaya. Sedangkan pemeliharaan khusus ini menyangkut persiapan orang pilihan atau umat pilihan untuk dimuliakan bersama Kristus. Ini tidak bisa dialami oleh siapapun. Kadang-kadang, ini ekstrimnya ya, pemeliharaan umum ini dikorbankan demi pemeliharaan khusus. Sampai begitu. Sampai begitu ekstrimnya. Tuhan menghajar, Tuhan memukul. Kalau orang lain nyaman-nyaman, Anda tidak nyaman. Nah ini kadang-kadang sampai dikorbankan. Semua manusia menerima pemeliharaan, saudaraku. Nah, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu menatap hari esok bisa khawatir, kedodoran menghadapi hari esok. Maka dia berjuang untuk mengumpulkan bekal untuk menyongsong hari esok. Kalau kita mengembangkan semua yang kita miliki, itu hutang. Supaya kita efektif untuk kepentingan Tuhan. Bukan makin banyak kita makin rasa aman, makin banyak kita makin tenang, makin banyak makin keren. Itu makin setan yang belakangan ini. Itu kuasa gelap. Anak-anak setan begitu wataknya.
Makin punya banyak merasa makin prestis. Dan naluri itu ada pada semua kita termasuk saya. Setelah kita belajar kebenaran ini, kita harus mau bertobat, mau berubah. Jadi Anda dan saya ini masih dalam proses belajar. Jangan berhenti belajar. Masih bersama saya? Mengerti maksud saya? Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu pola berpikirnya. Nanti di penjelasan akhir saya di sini adalah cukuplah karena kamu gak lama hidup. Gitu kira-kira. Banyak ya orang tua mengumpulkan banyak supaya anak-anaknya itu bisa lebih terlindungi. Ini juga salah. Akhirnya orang tua menyesatkan anak. Dan yang paling parah, dia tidak memenuhi bagiannya untuk Tuhan. Dia tidak memenuhi bagiannya untuk Tuhan. Anaknya juga bisa dibuat sesat. Daripada jatuh ke orang dan jatuh ke anak, salah. Harus jatuh ke tanganmu sendiri untuk memenuhi bagianmu bagi Tuhan. Pasti anak cucu orang yang benar dipelihara Tuhan. Nah, kalau saudara sudah bengkok begitu, ya tunggu tanggal mainnya, bukan nyumpahin ya. Awas, rusak anakmu. Oke. Terus, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Ya, percayalah, seimbang nanti dengan kesulitan yang kamu hadapi, berkat yang Tuhan sediakan. Oke, terus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ditambahkan itu bukan berarti kita jadi lebih banyak. Ayat sebelumnya apa? Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Artinya kamu sudah tidak punya hak. Mengerti? Ditambahkan supaya kamu lebih efektif untuk Tuhan. Kalau kita itu membaca Alkitab tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, bertahun-tahun banyak orang sesat di sini. Cari Tuhan Bu, nanti semua ditambahkan. Itu asumsi yang dibangun, pengertian yang dibangun adalah dengan ke gereja memberikan persembahan, nanti duitnya lebih banyak. Kalau jual lebih banyak, rumah lebih besar, merek mobil lebih bagus, merek jam lebih bagus, perhiasan lebih banyak, kayak ondel-ondel. Itu sesat. Itu sesat. Saya tidak melarang, Tuhan juga tidak melarang Anda kaya, punya segala sesuatu. Nggak salah. Kalau orang rajin juga pasti punya lebih banyak. Tetapi intinya di sini, saudaraku sekalian, kita harus hidup untuk kepentingan Tuhan. Oke, teruskan. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, terus? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu kalimat itu luar biasa sebenarnya. Kamu itu pasti punya kesusahan. Maksudnya begitu. Kamu mau punya teman jenderal, mau punya harta triliun, mau punya apapun, tetap ada kesusahan. Paham enggak? Halo? Ngerti enggak, saudaraku? Jangan kalau aku punya banyak, kesusahan itu tambah sedikit. Salah itu. Nah, memang bagi anak-anak setan begitu. Jadi maunya banyak, dia makin terprotek, terlindungi, diaman, ya udah, goodbye. Tapi pencobaan ini pencobaan biasa yang semua manusia juga mengalaminya. Pak Era, jangan singgung-singgung soal kekayaan lagi. Tuhan mengatakan akar segala cinta dari sikapmu terhadap uang dan harta, itulah peta daripada kehidupan rohanimu. Ingat ini. Jadi kalau ada pendeta matre, itu sudah langsung selesai. Dia mau pintar khotbah, dia mau bisa ngusir setan, pokoknya selesai. Habis akar segala kejahatan. Oh iya, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dia tidak kelihatan tidak mencuri milik Tuhan maksudnya. Dia nggak mencuri milik orang, mencuri milik Tuhan. Wah, santun banget. Tapi kalau yang satu itu dia nggak benar, nggak mungkin yang lain benar.
Karena akar segala kejahatan? Ya jelas kok. Nah kebetulan kita ngomongnya memang di area ini ya, mau tidak mau saya singgung ya. Jangan Anda berpikir saya sedang membuat ini ya, sedang mengintimidasi, mengagitasi Anda supaya Anda kasih uang ke gereja nanti atau ke saya atau untuk misi untuk apa. Uang Anda haram kalau Anda berpikir begitu. Saya katakan dalam nama Yesus uang Anda haram. Jangan bagi ke pelayanan, jangan. Kalau Anda berpikir curiga begitu. Ini khotbah untuk menyelamatkan Anda. Anda kasih uang untuk gereja manapun, untuk pekerjaan Tuhan manapun, menolong orang miskin, famili, saudara-saudara, itu pekerjaan Tuhan. Tidak harus ke gereja ini, tidak harus ke tangan saya. Oke? Amin. Supaya Anda juga menaruh percaya dulu kepada saya, supaya kebenaran ini bisa saya sampaikan. Amin. Ya. Bahkan saya sedang mengarah punya usaha di mana saya tidak akan mengambil seperak pun uang gereja. Saya bilang sama istri saya, jangan ambil seperak pun lagi. Supaya saya bisa khotbah dengan. Dan Anda tidak boleh kasih uang saya. Anda tidak boleh memberi uang kepada saya. Anda harus memberikan uang kepada gereja. Belum lama ini ada orang kasih saya cek. Saya telepon orang, saya telepon bendahara, saya ada uangnya. Sebelumnya ada telepon lagi, Pak, saya mau kasih persembahan, ini saya kasih rekening diakonia. Saya bilang, Mam, jangan terima uang kamu dari jemaat. Kalau jemaat mau memberi, suruh kasih ke gereja. Supaya di sisa umur hidup saya ini, saya bisa. Tetapi tidak semua pendeta seperti saya. Ada banyak TPP yang tidak bisa kayak Paulus yang sambil khotbah bikin kemah. Kalau saya terus terang bisa bikin kemah. Dan jangan larang saya bikin kemah. Saya marah. Sangat marah. You tidak berat mengatur saya. Pak Eras khotbah baik-baik di situ ya. Pak Eras khotbah juga bagus, kita sudah bagus. Saya jangan bikin macam-macam. Jangan larang saya marah. Saya punya majikan yang saya taati dan saya tahu apa yang saya lakukan sesuai kehendak majikan saya enggak. Dan apapun yang saya lakukan, saya persembahkan buat Tuhan. Bukan nanti mobil Pak Eras lebih bagus, rumahnya tambah gede, enggak. Saya akan menjaga hati saya untuk tetap dalam posisi yang sama seperti ini. Dunia udah jahat banget, saudara. Jahat banget. Banyak ya. Banyak orang menggunakan nama Tuhan untuk kekayaan, untuk kepentingan diri sendiri. Orang juga bilang nesto. Apa itu nesto? Rendah, hina. Pakai nama Tuhan untuk Tuhan memberkati. Ayo kita memberi, Tuhan memberikan berlipat kali ganda. Itu semua kalau tidak sungguh-sungguh untuk kepentingan Tuhan, itu cara cari uang pakai nama Tuhan. Nanti hitungannya belakangan. Jadi saudaraku sekalian, saya ajar kebenaran ini supaya Anda selamat. Oke? Amin? Oke. Jadi kita tidak boleh sembrono, kita harus seperti semut yang mengumpulkan makan pada musim panas. Artinya bukan kita mau berlimpah untuk kepentingan kita. Makanya anak-anak muda ini ya, mumpung masih muda, kamu kembangkan diri, sekolah yang giat, kuliah yang giat, kembangkan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Wah, apa saja kamu lakukan, nak. Ini musim panas, ibarat semut tadi. Nanti kalau kamu sudah tua, udah umur 40, 45 tahun, udah susah belajar, sudah tidak efektif. Itu kamu mesti masuk ranah yang lain. Makanya mumpung masih muda. Tadi pagi jam 5 kira-kira 5:15 saya sudah berangkat dari Jakarta untuk retreat remaja. Untuk remaja saya masih hadir. Retreat, saya khotbah, selesai saya balik ke Jakarta mendoakan orang sakit di Mitra Kemayoran. Lalu saya pergi lagi ke satu pelayanan. Kenapa sih Pak Eras masih ngurusin remaja? Penting buat saya. Ini musim panas untuk mereka. Jangan nanti hari tuanya susah. Pendidikan rendah, tidak produktif. Penghasilan UMR, aduh, tidak begitu. Tetapi ingat bahwa kita mengumpulkan semua itu bukan karena kita serakah. Beda dengan Lukas 12 ayat 16 dan 21. Sosok manusia yang serakah dan sesat. Ia mengumpulkan harta untuk memperoleh kesenangan dan bergantung kepadanya. Seolah-olah kekayaan itulah yang menopang hidupnya.
Maka di Lukas 12:15 itu, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Dan hari ini Bapak Ibu posisinya gimana? Coba. Mungkin Anda gaji 2,5 juta atau 2 juta anak 3. Oke. Anda kontrak rumah. Oke. Anda harus puas dengan itu. Jangan mimpi punya mobil. Jangan punya kredit card gajimu di bawah 2,5 juta. ATM boleh. Anda harus mulai men-setting dengan gaji itu, Anda tidak makan daging. Tak lebih sehat. Sayur, kangkung, tahu, tempe, lalapan, udah itu saja. Makan daging hanya pada waktu pesta rumah tetangga. Dan itu pun jangan kayak orang nggak makan daging 3 tahun. Kalau perjamuan kasih di gereja baru boleh makan daging. Itu pun jangan gerangsang kayak orang nggak makan daging 3 tahun. Oke? Amin. Biar potongan gembel mental bangsawan. Oke? Kalau masuk rumah orang rumahnya mewah, punya kristal besar, Anda tenang saja, enggak apa-apa. Jangan wah wis kolong desa itu loh. Jangan begitu. Relax saja. Di rumah bapakmu, rumah semewah itu tuh pos hansip rumahmu nanti. Amin, saudara. Puas diri. Belum punya rumah pribadi enggak apa-apa, kontrak, tapi jangan merasa enggak lengkap nih kalau punya rumah. Itu berhala. Kalau rumahnya kecil, banjir, oke, kalau bisa pindah-pindah. Kalau nggak bisa pindah, ya terus punya satu sikap yang sigap kalau banjir sesaat. Latihan banjir datang. Hari-hari tertentu, ayo nak pura-pura ada banjir, ayo naik meja nak. Kompor taruh di sini, ini air sudah disiapkan di mana. Nggak usah mikir pindah rumah. Nggak ada yang amin kalau susah begini. Saudara pikir Anda miskin terus, nggak punya rumah. Tuhan semesta alam punya langit dan bumi, Anda anaknya. 1001 jalan Tuhan bisa buat. Tapi jadilah orang yang bisa dipercayai. Ketika Anda berkata, aku puas dengan apa yang kumiliki hari ini. Aku puas. Wah, itu hati yang berkenan. Anda kalau sudah punya hati seperti itu. Ku sembah kau Tuhan. Baru bisa. Ku sembah kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Itu baru bisa. Kalau orang tidak dengan sikap hati yang kuat, apa yang dimiliki nggak bisa. Enak Pak Era sudah nyaman begitu, kita masih amsyong, rusak di dalam, hancur. Belajar, saudara. Belajar. Dulu kalau saya lihat ada gereja-gereja bisa bangun gedung gede gitu, wah terus terang saya terganggu. Sekarang sama sekali nggak terganggu. Bener-bener. Saya bersyukur saya juga bisa berubah. Puas dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Kita harus berpendirian dan percaya bahwa hanya Tuhanlah yang dapat membuat hidup kita berlangsung dengan baik. Katakan amin. Hanya Tuhanlah yang dapat membuat hidup kita berlangsung dengan baik. Baik menurut Tuhan. Hanya oleh providensia Tuhanlah kehidupan kita bisa berlangsung dengan baik. Bukan karena kekuatan apapun. Semaksimal mungkin kita mengembangkan diri karena kita berhutang. Anda berhutang. Yang punya potensi banyak harus mengembangkan potensi itu untuk kepentingannya. Mengembangkan, ingat mengembangkan. Jadi Bapak Ibu, sebelum nggak bisa bergerak apa-apa, jangan berhenti bekerja. Terus bekerja, terus punya kegiatan hidup. Brain kita juga terus berjalan, otak kita jalan terus. Jangan pernah berpikir bahwa makin banyak kekayaan yang kita himpun untuk hari esok, makin amanlah hidup kita. Itu Anda membelakangi Tuhan. Celaka kalau sampai Tuhan membiarkan. Kalau Tuhan masih menegur, gitu misalnya begini, naik pesawat jatuh, Anda nggak mati tapi lumpuh gitu. Terus ya ternyata uangku sekian ratus miliar nggak bisa tolong aku. Wah itu pukulan. Itu tapi bersyukur yang begini biasanya selamat. Tapi nggak usah mesti harus dihajar begitu. Kita harus memiliki prinsip bahwa
Hanya karena Tuhanlah kehidupan ini bisa berlangsung baik-baik menurut Tuhan. Bahkan kemudian walaupun Anda bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, bukan karena kekayaan. Pesawat jatuh, Anda meninggal. Itu pun meninggal dengan cara yang baik. Artinya, meninggal dalam kondisi yang baik, Anda berkenan kepada Tuhan. Jangan berpikir bahwa makin banyak kekayaan yang kita himpun untuk hari esok, makin amanlah hidup kita. Kekayaan yang kita himpun adalah bagian dari tanggung jawab kita mendukung atau membackup kehidupan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita adalah anak-anak kita, keluarga besar kita, masyarakat di sekitar kita, baru pekerjaan Tuhan dalam bentuk gereja atau misi. Saya tidak menempatkan gereja di urutan pertama loh. Oke? Yang pertama itu keluargamu, keluarga besarmu, masyarakat sekitarmu, baru gereja. Ya, gereja remah-remah dong Pak. Ini bukan urutan prioritas. Ini urutan dari skala yang terdekat. Kita itu tidak punya skala prioritas loh Pak. Orang Kristen yang benar itu skala prioritasnya satu ini. Urut-urutannya yang paling utama siapa, yang kedua siapa ya. Yang pertama harus Tuhan. Amin. Yang kedua Tuhan. Ketiga baru. Nah keempat baru Tuhan. Nah terakhir baru. Nanti hikmat Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana menempatkan waktu, tenaga, uang, semua itu di sini. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan bagi Dia. Tadi saya bikin urutan prioritas sudah buka pulpen mau nyatet, kasihan deh lo. Gue mau nulis urutan prioritas. Satu, yang kedua, nah ketiga baru, keempat, nah terakhir baru Tuhan. Anda tahu saya ikutin siapa ini? Nggak ada yang saya ikutin. Mundur sendiri aja dalam hidup saya. Nggak mungkin pakai prioritas. Pertama keluarga, yang kedua gereja. Salah itu. Semua Tuhan menempatkan diri secara benar, itulah perlu hikmat kebijaksanaan. Kalau pemain musik besok mau ujian, dia harus berkata, saya harus tugas-tugasnya nggak main musik dulu. Ngapain? Ada pelayan di tempat lain. Apa itu? Persiapan ujian. Itu pun Tuhan. Amin. Tuhan. Demi bisa memberikan persembahan, Pak, saya jalan kaki dari negara Roxy. Akhirnya kamu sampai di Roxy, kamu ngantuk. Kau pikir Tuhan senang terima uangmu model begitu? Tubuhmu bait, Roh Kudus bait Allah. Demi memberikan persembahan, Pak, anak saya tidak saya berikan susu, Pak minum tajin. Kamu kasih susu untuk anakmu pun juga. Nah, sebisa-bisanya susu ibu asli. Makanya ibu-ibu harus makan yang baik pada waktu dia memberikan ASI untuk anaknya. Tapi demi pekerjaan Tuhan, saya berpuasa. Ibu, goblok banget, ibu. Ketemu orang kayak ibu ini saya stres. Anak ibu itu calon gubernur, calon wali kota. Kalau dia jadi full timer pendeta, jadi pendeta yang benar, harus sehat. Jangan sambil khotbah batuk-batuk muntah darah lalu di pertengahan diganti wakilnya. Ngerti enggak, Bu? Anak ibu harus sehat, maka ibu harus makan yang baik. Biar anak saya, Pak, diurapi. Selama saya menyusui anak saya minum minyak urapan terus. Ya, Bu, ibu ini gobok pangkat 3, jadi gobok banget ya. Makan yang baik, Bu. Asupan yang baik, Bu. Sayur, buah, telur ya telur putihnya, jangan kuningnya. Gitu, Bu. Semua juga untuk Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada yang nggak setuju, saya nggak mau jawab. Dia pasti goblok. Saya nggak setuju, Pak. Saya nggak mau jawab. Saya nggak mau ngomong sama orang itu. Dia harus belajar suara kebenaran dulu, dia baru ngerti maksud saya. Karena ini saya khotbahkan khusus kan. Hari ini cuma saya singgung. Kok bisa? Semua Tuhan. Hari Kamis 2 minggu yang lalu sebelum khotbah di Batak Bermazmur,
Bisa-bisanya ada wartawan datang nanya gini, Pak saya mau nanya teologi Bapak yang terkenal apa? Bapak anti perpuluhan. Aduh, nggak ngerti maksud saya. Segenap hidup itu artinya, ya bagaimana you ngatur, itu loh maksudnya. Mau 10, mau 20, mau 5%, semua juga untuk Tuhan. Kita bangun rumah untuk anak juga untuk Tuhan. Kita beli kendaraan mestinya juga untuk Tuhan, kecuali Anda beli kendaraan untuk kebanggaan atau kesombongan, itu lain lagi. Beli mobil untuk anak nganter sekolah, itu juga untuk Tuhan. Enak dong Pak kalau begitu. Ya memang enak, tapi kamu jangan sembunyi di balik untuk Tuhan, tapi hatimu bengkok ya. Justru khotbah ini berbahaya. Karena seolah-olah orang boleh liar, boleh suka-suka sendiri. Padahal bukan itu maksudnya. Harus diimbangi dengan pengertian firman Tuhan yang memadai, saudaraku. Amin. Secukupnya itu, waduh, itu luar biasa maksudnya. Bapak Ibu, kata secukupnya juga memang relatif ya. Betul nggak? Cukup untuk si A nggak cukup untuk si B. Cukupnya seseorang tidaklah sama dengan cukupnya orang lain. Yang seorang cukup 1 piring, yang lain 2 piring. Yang satu cukup baju kelas Tanah Abang, yang lain kelas Pasar Baru. Yang satu baju kelas kaki 3, dia kelas kaki 5. Dalam hal ini kita temukan bahwa hanya orang-orang yang dewasa rohani yang memahami kata secukupnya. Repot kan? Jadi repot. Sebab kata cukupnya itu relatif. Dan orang punya 1001 alasan bilang secukupnya. Pak kalau rumah di sini ini nggak cukup buat saya. Udah punya di sini nanti, Pak yang di situ lebih secukupnya. Gila nggak dia? Jadi itu memahami kata secukupnya itu relatif. Tetapi karena relatifnya ini maka orang bisa menyalahgunakan, memanipulasi. Harus secukupnya menurut porsi yang Tuhan kehendaki untuk masing-masing kita. Dewasa rohani di sini adalah orang-orang yang sudah mengetap nikmat perkara-perkara surgawi. Jadi kalau orang belum menikmati sukacita surgawi, dia tidak akan mengerti kata secukupnya. Bohong kalau bilang secukupnya, itu bohong. Pasti liar otaknya, pasti serakah pikirannya. Apa yang Tuhan suka, aku suka. Yang Tuhan tidak suka, aku. Yang Tuhan katakan cukupnya itu dipelang ngomong yang terakhir ini. Benar nggak saudara? Itu doa Bapak kami itu rumit. Kita kan udah belajar dari pertemuan pertama. Waduh, rumit ternyata. Orang dewasa rohani tidak lagi terikat keindahan kecantikan dunia. Bila seseorang sudah mengecap sukacita surgawi, maka ia dapat mengerti apa yang dimaksud Paulus dengan kalimat asal ada makanan pakaian cukup. Makanan pakaian cukup. Makanan kelas apa Pak? Kelas warteg, Padang atau hotel berbintang. Di sini juga harus berkata kepada diri sendiri, seberapa cukup menurutmu? Kalau Anda punya kelas tertentu, juga Anda nggak boleh sembarangan makan di warteg ngajak kolega, Pak karena saya diajar firman Tuhan secukupnya. Pertemuan kita ke warteg Ijo Petamburan. Ya enggak. Kalau saya bikin pertemuan dengan beberapa orang saja, saya pilih tempat yang baik. Hotel yang berbintang. Hotel bintang yang tempatnya nyaman. Enggak bisa bilang, karena saya sebagai hamba Tuhan yang harus menerapkan firman Tuhan kata secukupnya. Jadi pertemuan kita adakan di warteg Ijo Petamburan. Kalau seseorang mau berlebihan, maka nafsu keserakahan ini akan membinasakan. Itu di 1 Timotius 6, 9-10. Ya, orang yang cinta uang, yang serakah itu menenggelamkan dirinya kepada kebinasaan. Jadi arton, hemonton, epiosin adalah jalan yang Tuhan ajarkan kepada kita agar terhindar dari kebinasaan. Berikanlah kami makanan kami sehari-hari atau secukupnya itu. Doa agar kita dibebaskan dari keserakahan.
Hebat sekali loh kalimat itu. Hebat sekali. Kata secukupnya merupakan pagar agar kita tidak menyimpang dari jalan yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Agar kita jangan menyimpang dari jalan ke kerajaan Bapa. Tanpa mengerti dan menerima kata secukupnya, seseorang tidak akan berhasrat menuju kerajaan Bapa. Saya ulangi, tanpa mengerti dan tanpa menerima kata secukupnya, seseorang tidak akan berhasrat menuju kerajaan Bapa. Waduh saudara, kenapa jalannya lambat ya? Kenapa ya nggak bisa cepat? Engkau tidak mau menerima kata secukupnya. Begitu Anda berani berkata, aku mau, aku terima secukupnya, plus itu nggak ada hambatan. Saudara mengerti itu? Percayalah Bapak Ibu, saya bukan hanya tahu teori, saya sudah belajar melakukan. Walaupun hari ini saya belum sempurna, saya mengerti benar kata secukupnya ini. Beberapa waktu lalu saya pernah cerita, saya mengeluh karena rumah saya di depannya itu ada panti pijit tunanetra, sehingga kita parkir susah, masuk susah, keluar susah. Jadi saya pikir, aduh mesti pindah saya. Itu sudah saya pikir jahat. Lalu saya bilang, hei kamu diam. Banyak hamba pendeta belum punya rumah. Kamu sudah punya rumah. Kok masih kurang? Tuh, secukupnya aja masih kurang. Masih nggak bisa berkata secukupnya. Saya buang pikiran itu. Kadang muncul lagi. Lewat ke daerah Cideng. Kalau rumah di sebelah sini parkirnya enak. Itu kurang ajar nggak kepikiran. Tapi karena saya sudah belajar. Saya bilang tidak. Saya ngomong begini bukan bermaksud saya mau bantu Pak Eras punya rumah ada parkirnya. Kasih uang ke gereja, jangan kasih ke saya. Amin, saudara. Jangan salah mengerti ya ucapan ini. Saya cuman kebetulan saya punya masalah. Ini loh pergumulan. Secukupnya. Di balik kata secukupnya ini, Tuhan mengajar untuk tidak menuntut apa yang bukan bagian kita atau yang tidak kita butuhkan. Apa yang bukan bagian kita dan apa yang tidak kita butuhkan. Apa yang bukan? Apa yang bukan? Makanya kalau Anda jalan, lihat barang, Anda tanya, ini bagianku nggak? Kok nggak ada yang amin yang ini ya? Ini kubutuhkan nggak? Nah kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Dia pikir semua keinginan itu, nah kalau yang begini dia menjadikan dirinya Tuhan untuk dirinya sendiri dan menjadikan Tuhan bagi orang lain. Semua harus melayani keinginanku. Waduh Pak, ini kota begini gampang banget tuh Pak. Prakteknya sing angel. Wangel ini, sulit ini saudaraku. Di balik kata secukupnya yang Tuhan mengajar itu, ya, kita harus tidak menuntut apa yang bukan bagian kita atau yang tidak kita butuhkan. Ini nanti kalau ada pameran mobil nih, you datang tuh mau ngapain? Saya bukan anti datang ke pameran mobil kalau saya tidak pernah datang. Kenapa? Karena tidak berhasrat beli. Kecuali ada pameran mobil box. Karena butuh mobil box buat angkut-angkut, coba lihat. Itu pun kadang-kadang bukan pergi. Seneng aja Pak. Daripada pergi lalu meratap. Lihat angka, ngitung-ngitung, kalau per bulan berapa. Jangan. Jangan. Anda punya mobil mogok-mogok. Lalu seperti ada pembenaran kalau ganti. Ya Tuhan lo mogok-mogok begini. Enggak, jangan berpikir ganti. Berpikir bagaimana menyelesaikan. Dulu waktu saya muda ya, saya pernah naik Honda bebek yang 20 meter, berapa meter, batuk-batuk. Saya bongkar sendiri. Copot 2 biji taruh, saya liatin. Copot lagi taruh, saya pasang lagi, cabut lagi. Sampai saya bisa copot semua. Tapi masukinnya ini nggak bisa. Bisa juga, tapi bunyinya gudak. Hancur lama-lama ini. Sok Theo.
biasa buka kitab Galatia, Matius, mau pakai begitu. Tapi Anda jangan duga saya bodoh loh, saya beli bukunya juga. Tapi saya nggak bisa baca buku itu. Nggak bisa ngerti maksudnya, gambar-gambarnya ruwet. Tapi saya beli. Saya cabut, saya liatin dulu. Cabut yang gitu saya liatin. Cabut tak bisa pasang dulu, pasang. Akhirnya saya bisa cabut semua, saya pasang. Sejak itu saya bertobat. Ini bukan bagianku. Usahakan menyelesaikan itu. Jangan mimpi punya baru. Ini motor, ya udah. Tapi kalau dijual nanti bisa uang muka. Sekarang jual ke siapa? Ke dia. Kalau Anda jadi dia, nggak perlu. Nanti ada saatnya Anda dapat berkat jasmani, finansial baik, Anda beli, atau baru ada waktunya untuk tukar motor atau jual untuk kredit yang lebih murah. Bisa, tapi dasarnya cuma karena mau tidak puas, tidak rasa cukup, itu yang berbahaya. Bila kita menuntut apa yang bukan bagian kita, atau yang sebenarnya untuk memuaskan hawa nafsu, maka kita menjadikan diri kita musuh Allah. Dalam versi Today's English Version, Matius 6 ayat 11 diterjemahkan, "Give us today the food we need." Apa yang bukan bagian kita jangan ingini. Yakobus 4 ayat yang keempat, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Kalau kita bersahabat dengan dunia, menjadikan diri kita musuh Allah. Kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita akan merasa cukup dengan apa yang ada pada kita. Nah, di Yakobus 4 ayat yang kelima, jikalau kamu mau memuaskan hawa nafsumu terus-menerus, itu akan terseret dalam api kekal dan terpisah dari Allah. Maka bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata roh yang ditempatkan dalam diri kita diingini dengan cemburu. Karena Tuhan ingin roh kita, jiwa kita masuk kerajaannya. Dengan kata secukupnya, kita diajar untuk menjadi efektif bagi Tuhan. Bagaimana bisa begitu, Pak? Iya. Kata secukupnya bukan berarti tidak boleh memiliki banyak. Jangan salah. Ini pikiran pendek yang sempit aja yang berpikir. Secukupnya berarti kita ya apa adanya lah. Makanya ada semangat kemiskinan di abad pertengahan. Ada ajaran sesat begitu. Kata secukupnya bukan berarti tidak boleh memiliki banyak. Kita harus memiliki banyak bagi Tuhan. Tetapi secukupnya bagi diri sendiri. Halo. Makanya asal ada makan pakaian cukup artinya lebih dari apa yang ku makan. Memang ini kebutuhan yang membuat aku hidup. Dan pakaian yang membuat aku tidak telanjang. Semua aku relakan untuk kepentingannya. Masih bersama saya, saudara? Jadi kata secukupnya bukan berarti tidak memiliki banyak. Tadi ingat ada kata hutan. Kembangkan semua potensi. Saya capek Pak, udah tua. Iya capek, tapi kalau Anda istirahat, Anda tidak mengembangkan diri, cepat mati. Pokoknya selama kita masih bisa bergerak, berbuat sesuatu untuk Tuhan. Dengan kata secukupnya, kita diajar untuk berbagi dengan orang lain. Kita menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Wah, ini indah sekali, kalimat ini indah. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini sampai di kata ini saya terjengak. Kalimatnya bagus banget ya. Dengan kata secukupnya, cukup untukku berarti juga cukup untuk orang lain. Amin. Bukan limpah di aku, kurangnya di orang lain. Wah, itu kalimat luar biasa. Luar biasa. Dengan kata secukupnya, kita diajar untuk berbagi dengan orang lain. Kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Kata secukupnya membuat kita meletakkan kesukaan kita bukan di bumi. Sebab biasanya orang berpikir semakin banyak, semakin bahagia. Makin banyak, makin senang. Makin banyak, makin aman. Makin banyak, makin puas. Makin banyak, makin terhormat. Dengan kata secukupnya kita diarahkan kepada langit baru dan bumi yang baru. Amin.